kita tunggu sebentar sekejap ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. In akramakum indallahi atqakum. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini di hari kelima Idul Fitri ini kembali lagi pada acara talk show Azam Idul Fitri di tanggal 5 Syawal 1441 Hijriah, dan insya Allah akan dihadiri oleh dua narasumber kita. Yang pertama yaitu Ustazah Dea Aulia. Beliau adalah salah satu mahasiswi di IUI Islamabad, Pakistan, dan beliau juga jabatan beliau juga yaitu Deputi Komunikasi di PPIDK Tim Tengka. Nah, PPIDK itu singkatannya adalah Persatuan Pelajar Indonesia Dunia Kawasan Timur Tengah dan Afrika. Nah, oke. Dan narasumber Azam yang kedua yaitu Ustazah Nurul Fadilah. Beliau adalah yaitu koordinator PPI Akta, yaitu salah satu organisasi keputrian ya, dan beliau juga salah satu mahasiswi di Universitas Internasional Afrika di negeri Sudan. Insyaallah taala kita tunggu narasumbernya. Nah, mungkin kita mengetahui seputar tentang Pakistan, terus juga tentang Sudan juga. Nah, bagi yang belum nonton talk show Azam ini dari awal, bisa lihat di channel YouTube saya, yaitu Azam Muttaqi Official. Insyaallah taala. Nah, mungkin talk show ini bermanfaat, dan mungkin bagi yang ingin belajar di luar negeri, insyaallah taala semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke, masya Allah, penontonnya banyak kali ya, saudara-saudariku ya. Kita tunggu, belum ada ya. Kita tunggu Ustazah Deanya. Kita tunggu Ustazah Deanya, dan ini sebelum kita tunggu Tedea, mungkin akan menginformasikan kepada kalian semua, insyaallah hari channel YouTube-nya ada di link IG saya, ada. Oke. Ada tuh. Link channel YouTube saya ada di IG. Alhamdulillah, terima kasih sudah nginget ya, udah ngingetin, subhanallah. Nah, sebelum ini datang narasumber daripada dari TDA, ingin menginformasikan kepada kalian semua, insyaallah mulai Kamis depan kita adakan pengajian. Insyaallah ada pengajian tiap hari Kamis dan hari Sabtu. Nah, hari Kamisnya jam berapa? Jam 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat, dan jam 16 waktu Arab Saudi atau waktu Kuwait. Itu untuk hari Kamis. Kita ngaji matan takrib
Abu Syuja fi fiqh Syafi'i. Itu kita menerangkan tentang seputar fikih insyaallah taala mulai hari Kamis depan. Dan untuk hari Sabtu, pengajian hari Sabtu mulai ngajinya itu jam setengah 9 malam waktu Indonesia Barat, atau jam 20.30 waktu Indonesia Barat, atau juga pukul 16.30 waktu Arab Saudi atau waktu Kuwait. Insyaallah kita kaji Adabul Alim wal Muta'allim karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu ngaji virtual bareng Azam, nanti live streamingnya di YouTube langsung insyaallah taala. Nah, bagi sahabat-sahabat IG, ya jangan lupa klik subscribe-nya, ya jangan lupa. Dan ini belum ada juga, belum muncul. Nah, insyaallah taala itu Adabul Alim wal Muta'allim itu adalah seputar tata cara thalabul ilmi yang benar, termasuk tata cara mengajar juga. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, insyaallah taala jadi selain talk show juga ada pengajian insyaallah mulai Kamis depan. Nah, talk show ini khusus spesial Idul Fitri. Memang sengaja acaranya dari tanggal 1 Syawal sampai tanggal 8 Syawal, yaitu dari tanggal 24 Mei sampai tanggal 31 Mei 2020. Nah, terus talk show gimana? Akan berlanjut atau tidak? Insya Allah akan berlanjut. Insya Allah akan berlanjut, tapi acaranya tidak setiap hari, tapi per minggu. Nah, karena ini suasana Idul Fitri, sengaja setiap hari dari tanggal 1 Syawal sampai tanggal 8 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Karena biasanya kalau waktu sore itu berkumpulnya kalian bersama keluarga, ya sekalian bisa nonton live streaming juga. Ya subhanallah gitu. Nah, ini kita manfaat. Oke. Kita masuk TD ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz Yadya. Alhamdulillah. Udah masuk ya. Assalamualaikum Ustaz Yadya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz Yadya? Alhamdulillah bil khair. Gimana kabarnya Azam di Kuwait? Alhamdulillah sehat selalu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita sudah bergabung dengan Ustazah Dea yang sekarang sebagai mahasiswi di IUI di ibu kota Pakistan yaitu Islamabad. Nah, beliau salah satu mahasiswi di Pakistan. Oke. Nah, Ustazah gini, mungkin pertama yang tanyakan mungkin Idul Fitri di Pakistan di waktu sekarang atau di waktu dulu itu seperti apa tuh di waktu Pakistan itu? Nah, ya. Jadi biasanya kalau di Pakistan nih Idul Fitri kita kekeluargaannya dapat banget karena mungkin sama juga sih kayak di PPI lain juga. Kalau Idul Fitri itu setiap KBRI pasti provide untuk sholat Idul Fitri bareng ya. Sholat Idul Fitri bareng, terus ada jamuan makan-makan juga bareng-bareng. Jadi kita bisa saling halal bihalal bareng-bareng lah ya. Nah, ini kan kalau lagi pandemi ini kondisinya beda gitu. Akhirnya mengharuskan kita untuk cari alternatif lain gitu. Salah satunya kita tetap sholat Idul Fitri bareng, kita tetap foto-foto, tapi tetap kita jaga juga social atau physical distancing juga gitu. Dan kebanyakan sih teman-teman kayak open house di kamar masing-masing, terus nanti teman-teman silaturahmi ke kamar masing-masing gitu. Karena kita posisinya di sini lockdown juga, Azam. Kita nggak bisa kemana-mana. Iya. Jadinya ya gitu, harus prihatin lah. Oh gitu ya. Kalau di Kuwait gimana, Azam?
Kalau di Kuwait Idul Fitri masjid-masjid ditutup sholat Id berjamaah. Jadi berjamaah di kamar A juga gitu untuk mahasiswa Indonesia. Lepas itu juga setelah itu makan-makan dan KBRI mengadakan silaturahmi virtual dan kebetulan kami ini sengaja buat apa tuh? Sengaja buat pajangan makanan gitu kan, terus silaturahmi ya untuk memperbagus gitu. Setelah itu ya, satu apa ya? KBRI di siang harinya ngirim lontong dan semur daging. Masya Allah, perhatian sekali. Oh, tapi kurang lebih sama juga sih kayak kita. Jadi kita juga ada kumpul virtual juga sama KBRI dan provide lontong sayur gitu. Jadi kita tetap apa namanya makan bareng juga gitu. Makan bareng versi virtual ya. Oh, sama Ya, juga ya berarti. sama juga ya. Terus kalau masyarakat Pakistan tuh seperti apa tuh kalau ngadain Idul Fitri itu biasanya? Orang sini sebenarnya kurang lebih sama sih kayak di Indonesia. Tapi di sini bukan tradisi, bukan mudik juga sih. Mereka juga sama pulang kampung, cuma nggak ada istilah yang dispesialkan kayak kita mudik gitu, nggak. Terus apa namanya, mereka juga sama. Biasanya kumpul sama keluarga, terus saling apa ya, ada kayak kita juga suguhan-suguhan makanan gitu. Dan biasanya sih kan kita di sini ada masjid ini ya, Masjid Faisal. Nah di situ biasanya rame banget gitu kalau misalkan Idul Fitri itu. Dan Oh, ya karena pandemi ini jadi mau nggak mau semua tempat yang biasanya tempat umum rame itu jadi sepi banget. Masya Allah sama juga ya lockdown 24 jam sini. Terus saya, terus saya mungkin ceritakan apa tentang negara Pakistan itu seperti apa tuh? Apanya nih? Dari Ya segi tentang apanya? ya maksudnya secara umumnya gitu Pakistan itu seperti apa gitu? Oke, jadi di Pakistan ini sebenarnya mungkin nggak Pakistan aja ya, beberapa negara yang ada di Timur Tengah itu biasanya kita itu lebih besar hari rayanya itu di Idul Adha alias ketika hari kurban. Karena kalau Idul Adha tuh biasanya juga holiday itu sampai jor-joran, sampai 3 sampai 4 harian gitu, bahkan sampai seminggu. Tapi kalau Idul Fitri biasanya cuma 1-2 hari udah beres gitu. Jadi nggak yang kayak Indonesia yang sampai seminggu gitu kan liburnya itu. Kalau di apa namanya, kalau di sini yang lebih besarnya Idul Adha-nya gitu. Dan kalau misalkan dari Ramadan sendiri, dari Ramadan itu biasanya orang sini tuh bener-bener kayak memuliakan banget Ramadan. Jadi rezeki itu bener-bener melimpah. Rezeki itu bener-bener melimpah di mana aja. Masjid-masjid sekecil apapun pasti menyediakan buka puasa atau eh, apa namanya makan berat gitu. Itu setingkat masjid kecil, apalagi masjid yang besar gitu. Kalau masjid besar tuh bahkan ketika orang yang ada itikaf itu juga disediakan untuk persiapan apa namanya Sahur makannya, ya? sahurnya. Iya kayak gitu. Kalau di Kuwait gitu nggak, Azam? Wah Kuwait ya gitulah sama ya relatif sama Apalagi gitulah. Kuwait negeri kaya ya. Apalagi Kuwait negeri kaya. Iya, Kuwait mah ya kalau biasanya sih ya paling ramai itu Ramadan itu ada perlombaan juga, terus ada apa ya lomba LCC terus sekarang LCC online tapi belum ada pengumuman hadiahnya berapa gitu. Hmm, Kalau Kuwait itu seperti itu. Nah, oh terus gitu. ya, nah maksudnya gini teh negara Pakistan itu seperti negara Pakistan itu misalnya negara Pakistan itu apa sih gitu Pakistan itu? Hmm, apa sih Pakistan itu? Kalau ditanya gini, sebenarnya Pakistan ini negara Muslim ya, orang-orang umumnya itu melihat. Tapi kalau kita telisik lagi lebih dalam, Pakistan ini sebenarnya negeri untuk orang Muslim gitu. Karena berpisahnya negeri Pakistan antara Pakistan, India, dan Bangladesh ini juga karena salah satunya mempertahankan tauhid untuk teman-teman yang Muslim gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman kesini itu 90% itu penduduknya ini beragama muslim gitu. Jadi yang non muslim itu hanya sekitar 3-5% aja. Jadi banyaknya orang-orang muslim yang ada di Pakistan. Dan setelah itu
kalau dari segi budaya di sini juga syariat Islam itu juga ditegakkan di sini. Terus kalau misalkan teman-teman jalan di Pakistan itu jarang ngelihat ada non mahram itu jalan bareng, atau di pusat-pusat apa umum itu juga dibedakan gitu antara antrian antara ikhwan dan akhwat gitu. Terus kalau misalkan di bis juga, jadi benar-benar apa ya, kayak beda banget lah, memuliakan akhwatnya tuh kelihatan banget gitu di sini. Dan kalau misalkan ada orang yang nggak berhijab gitu ya, misalnya nggak berhijab terus dengar azan, itu biasanya orang sini kan pada pakai apa sih namanya, aku lupa, pokoknya kayak selendang gitu kan orang Pakistan itu. Nah jadi selendangnya tuh diangkat ke apa namanya, ke kepalanya untuk menghormati gitu, menghormati kita lagi azan gitu. Jadi benar-benar kayak adem banget deh, benar-benar ngelihat sosok negara muslim gitu ada di Pakistan. Cocok banget Masya buat Allah. godul basar juga, jarang ada maksiat. Makanya orang sini juga hafalannya kuat-kuat. Zam, jadi Masya kalau di Allah. kelas itu penghafal Quran juga banyak. Nah kalau yang mau belajar serius kesini bisa banget, karena di sini gak ada apa-apa. Maksudnya hiburannya itu kebanyakan alam gitu. Kalau di Indonesia kan mungkin ada ya taman hiburan kayak gitu. Kalau di sini tuh benar-benar pure alam gitu, yang bisa jadi bahan untuk apa namanya, untuk rekreasi gitu ya. Itu benar-benar alam banget. Betul, Masya Alamnya Allah. tuh masya Allah. Pantesan di sini ada orang Pakistan jadi imam ini, jadi imam masjid di asrama ini Kuwait University gitu. Karena kuat hafalannya gitu, Masya Hmm. Allah. Hmm. Pantes pantesan. Iya. Iya, masya Allah banget. Oh, terus ini kan sekarang di masa pandemi, terus masa COVID-19 juga. Nah, kebijakan negara ini kan di setiap negara pasti beda-beda gitu. Nah, kalau di Pakistan itu seperti apa kalau kebijakan sekarang ini, pandemi ini gitu? Kalau kebijakan pandemi dari pemerintah sendiri, yang pastinya salah satunya ditutup ya, akses-akses institusi pendidikan dimanapun itu ditutup dulu, nggak dibuka. Terus habis itu beberapa daerah yang, kalau kayak IUI sendiri di sini yang berasrama itu benar-benar ketat banget penjagaannya. Jadi benar-benar nggak boleh apa namanya, nggak boleh keluar. Kayak kita nih di sini udah sampai hampir 2 bulanan lah kita nggak keluar. Jadi benar-benar kita minta tolong sama teman mahasiswa yang di luar untuk kayak keperluan logistik gitu kan, dan lain sebagainya tuh kita minta tolong gitu sama teman-teman yang di luar hostel, karena kita benar-benar nggak boleh keluar kecuali benar-benar uzur syar'i, syar'i banget gitu, yang Oh, mengharuskan kayak kita keluar, kayak kayak sakit belanja gitu ya? misalnya. Belanja atau hmm, gimana? belanja pun kita nitip sama teman-teman yang ada di luar hostel, kayak kakak kelas gitu, atau mungkin yang tinggalnya emang nggak di asrama IUI gitu, kayak gitu. Oh, Jadi ya. oh jadi hmm, di asrama itu benar-benar ketat gitu. Kalau kecuali sakit bisa keluar, tapi kalau belanja masih dititipkan gitu ya? hmm, Ya, Masya Allah, betul. berarti sini juga sini kalau di sini kalau pengen belanja itu harus daftar online dulu. Daftar online Hmm. di web apa tuh, web Menteri Perdagangan Kuwait gitu. Jadi di mana-mana kalau Oh. dijegat polisi ketika lockdown 24 jam tinggal diperlihatkan ini mau belanja gitu kan. Hmm. Seru juga ya. Oh, jadi Iya, daftar online dulu gitu. Hmm. daftar online dulu di sini kalau pengen belanja gitu. Pengen bener-bener belanja dan misalnya keluar pengennya jam 9 pagi, udah jam 9 pagi harus sudah keluar gitu. Gak boleh gak boleh gak boleh kurang, gak boleh lebih gitu. Kalau di Kuwait itu Masya Allah. Jadi udah Bisa, ada kayak perizinannya gitu ya. ya Ketika udah kita ada. daftar terus kayak ada perizinan langsung gitu. Ya, misalnya kalau Hmm. kalau yang kena COVID di sini juga ya ada surat rujukan apa ya, tinggal telepon apa ya, naik mobilnya jangan naik mobil pribadi tapi naik mobil ambulan. Gitu. Wah, Memang di unik sini nih, unik. Boleh, boleh, boleh. Jadi fakta negara Kuwait gitu ya. ya. Jadi apa ya? Jadi bener-bener ketat gitu. Kalau naik mobil pribadi takutnya bohong atau kemana gitu. Hmm. Iya, iya. Ya, Kalau kalau di Pakistan kita benar-benar ini sih, jadi ada kayak tenaga. Jadi di sini tuh KBRI-nya itu membentuk tim satgas dari mahasiswa. Aku juga salah satunya dari tim satgas itu. Dan jadi tim satgas ini
tugasnya itu kita mengkoordinir segala kegiatan yang berhubungan selama COVID-19 ini gitu. Jadi kita ngadain cek suhu juga sama teman-teman, kita ngedata juga misalkan setiap 2 minggu sekali gitu. Teman-teman ini kebutuhannya yang udah habis apa aja gitu. Nanti kita data dan kita bantu koordinasikan sama tim Satgas yang di pusat gitu untuk bantuannya atau mungkin gimana membelanjakannya dan lain sebagainya. Ya, Kayak gitu. kalau di sini, oh ya alhamdulillah ya, sama-sama kalau ada ini apa ya, kalau butuh bantuan juga ya tinggal ini gitu kan, tinggal tinggal ada gitu ya bantuannya gitu ya, Mm-mm, mm-mm. bantuan logistik atau Kayak apa gitu. gitu. Ya, kalau sekarang mah sistem rezekinya wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, tidak terduga gitu. Iya teh. Iya, betul betul betul. Sama sih kita juga, tapi alhamdulillah banget ya, namanya Ramadan juga. Ramadan itu Masya Allah, ATM langitnya kenceng banget kan. Jadi banyak banget hamba Allah yang berlomba-lomba ngasih kebaikan gitu. Jadi kita alhamdulillah nggak pernah merasa kurang. Kalau aku pribadi sih alhamdulillah, karena bersyukur Allah tambahkan kan, lain syakartum Ya, lazidannakum. Jadi benar-benar apa ya, nggak, alhamdulillah sih cukup lah kehidupannya meskipun masa lockdown ini, alhamdulillah cukup gitu. ya, ya. Kalau menurut saya orang Pakistan ini masya Allah gitu kan mempunyai kesadaran gitu bahwa adapun juga sedekah itu yaitu menghilangkan bala atau wabah juga gitu kan. Ya pengennya wabah cepat-cepat hilang ya dengan cara sedekah besar-besaran gitulah. Ya seperti apa yang teteh rasakan gitu yang di Pakistan itu. Iya, makanya aduh pokoknya Masya Allah lah. Ini berkah sih, berkah berkah Ramadan, berkah Idul Fitri juga, dan berkah kita sebagai perantauan juga kan ya. Insya Ya, Allah pokoknya jangan jangan merasa sedih lah teman-teman dimanapun berada, karena apa ya, ilmu dan keikhlasan seorang perantau yang sedang apalagi menuntut ilmu itu insya Allah jariah dan pahalanya dicatat di sisi Sang Maha Kuasa. amin amin amin. Mungkin teh ada cerita terindah di Pakistan gimana tuh ceritanya sampai dari misalnya ceritanya di Pakistan seperti apa gitu. Mungkin ada cerita mungkin. Di Pakistan ada cerita apa ya? Ya mungkin. Eh, contohnya gimana nih? Banyak nih cerita tuh dari perspektif apanya Ya, gitu. ya mungkin cerita apa ya, awal masuk Pakistan itu seperti apa gitulah, atau sampai sekarang itu apa Hmm, yang teteh rasakan selama di Pakistan itu. Oke, kalau di awal-awal ini emang rasanya tuh, aduh, kapan ya lulus? Kok kayaknya lama banget kuliah itu dari tahun pertama itu ya. Nah, itu emang wajar sih, namanya kita transisi ya. Terus juga shock culture, terus shock weather juga, musim kan beda banget kan transisinya sama Indonesia. Jadi kita itu punya 4 musim di sini, spring, summer, autumn, winter. Dan kalau lagi musim dingin itu dingin banget, dan musim panasnya panas banget. Musim panas itu sampai 48 derajat kalau di sini tuh. Jadi Wow. benar-benar, aduh, telur tuh bisa matang di jalan. Teman-teman kalau misalkan bawa telur ya terus tumpah di jalan tuh bisa jadi kayak telur goreng gitu. Saking panasnya. Tapi panasnya bukan yang lepek gitu sih, panasnya kayak lebih kering kalau di sini tuh. Cuma sama aja panas, intinya panas lah. Ya Nah, betul. apa namanya, terus ya makin kesini makin lama alhamdulillah semakin tahu gitu kelebihan kita kuliah di Pakistan tuh apa. Di sini tuh kita bisa meningkatkan daya apa ya, daya juang kita sama daya sabar. Kenapa sabar? Karena di sini kan sistemnya banyak yang manual nih Azam. Sistem-sistem administrasi, terus kemudian ada beberapa pemahaman yang sulit kita samakan gitu dengan dosen kita atau mungkin teman-teman Pakistan kita. Tapi di sini kita juga banyak belajar apa ya, gimana sih cara akademik akademik hacks lah ya ke teman-teman Pakistan kita itu, karena mereka orangnya pintar-pintar juga. Terus budaya budaya diskusi dalam belajar, karena orang-orang sini tuh kalau misalkan belajar itu mereka kayak buat lingkaran gitu, terus mereka saling tukar pikiran, diskusi. Nah itu bagus sih kalau misalkan bisa diadopsi ke Indonesia gitu. Itu salah satu cara belajar yang unik juga, tapi bisa diimplementasikan gitu. Terus ada lagi apa ya,
orang sini tuh ramah-ramah banget. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin banyak ya yang kena korban media Pakistan tuh A, B, C, D atau mungkin bahkan blacklist gitu dari salah satu negara yang bakal teman-teman kunjungi, itu sebenarnya salah banget, karena sebenarnya Pakistan ini punya alam yang masya Allah banget dan nggak ditangkap sama media. Itu luar biasa banget deh pokoknya. Kalau misalkan teman-teman kesini tuh kayak sampai ada istilah heaven of the earth gitu loh, bener-bener kayak matanya, salah satu matanya dunia, karena alamnya luar biasa. Dan orang-orang sini kalau ramah, bener-bener ramah banget, bener-bener baik banget, apa namanya, ngerangkul banget, kayak keluarga banget. Jadi kalau kita ketemu orang baik sama orang Pakistan tuh segalanya ditawarin gitu loh, bahkan kayak mungkin akomodasi itu tuh bisa digratiskan gitu sama mereka, saking baiknya. Udah baik banget ya. Bahkan aku tuh pernah ya ketemu sama traveler, jadi dia udah travel ke 5 benua, dan dari semua negara yang dia kunjungi itu dia paling kangen itu ke negara Pakistan gitu loh, saking maksudnya saking apa ya, ada kesan tersendiri lah di negeri Pakistan itu gitu loh, kayak gitu. Masya Allah. Ini sungguh luar biasa nih cerita terindahnya ya selama di Pakistan itu. Mungkin Teh terakhir nih ada pesan itu untuk para pemirsa gitu kan. Dan ya mungkin bagi yang apa itu, semuanya lah, pesan untuk semuanya ya, mungkin khususnya para perantau yang nggak bisa mudik disebabkan pandemi misalnya. Terus udah ada yang udah apa itu, udah pesan tiket tapi cancel gitu kan disebabkan pandemi dan pesawatnya masih tutup atau gimana gitulah. Mungkin ada pesan dari Teteh untuk kita-kita. Sebenarnya dimanapun kita berada itu tuh adalah perantara kesyukuran yang harus kita syukuri gitu dari Allah. Itu pilihannya kita mau syukur atau kufur gitu. Jadi sebenarnya tergantung mindset kita itu, arahan dan pilihannya itu kemana. Sebenarnya gini, kayak COVID ini kan bisa kita simpulkan COVID ini antara musibah atau anugerah gitu. Nah itu pilihan kita mau memilih COVID ini sebagai anugerah atau musibah gitu. Kalau misalkan kita menerima COVID ini sebagai musibah, pastinya kita bakal banyak mencaci kehidupan yang kita jalani di sekitar kita gitu kan. Entah itu misalnya kita jadi lebih pokoknya segala pandangan positif negatif aja, kita kelas masih suspend, habis gitu kita nggak bisa kemana-mana, bawaannya jadi ngeluh gitu kan, ngeluh iya pahala nggak dapet gitu kan, itu kan ruginya double gitu. Nah coba kalau misalkan kita lihat dari sisi COVID yang kita terima ini, dimanapun berada itu merupakan sebuah anugerah. Kita bisa tahu bahwasanya ternyata dari COVID ini dunia itu sedang memulihkan gitu kan, sedang kayak beristirahat dari masyarakatnya gitu kan, jadi lebih asri lagi, lebih bersih lagi. Terus kita juga jadi lebih lebih aware terhadap kebersihan gitu. Emangnya dulu kita pernah cuci tangan mau kemana-mana gitu, terus selalu menjaga kebersihan dan benar-benar aware banget sama sekitar kita kan nggak pernah juga. Terus yang dulunya itu hukum-hukum syariat itu yang biasanya dikesampingkan lah ya kan, kita cuma taunya hukum-hukum syariat yang terdahulu. Tapi karena sekarang ini kita kan jadi tahu nih hukum-hukum syariat yang kontemporer, kayak misalnya gimana nih kalau misal seorang tim medis mau menyolatkan jenazah tapi nggak bisa wudunya gitu, itu gimana secara syariat, atau mungkin gimana caranya sholat Idul Fitri ketika masa pandemi gitu kan. Jadi kita secara nggak langsung banyak tahu juga tentang hukum-hukum syariat yang terbaru, yang kontemporer, atau mungkin kita bisa lebih meningkatkan ibadah kita lagi gitu kan, bisa menyelesaikan planning kita yang belum terselesaikan gitu kan sebelumnya gitu, kayak aku gitu kan. Ya gitulah. Jadi kalau kita pandang dari sisi positif sebenarnya banyak gitu, dan itu lebih membawa kita ke kesyukuran gitu, bukan kekufuran. Jadi itu sih teman-teman. Oh, Masya Allah. Masya Allah, ini pesannya sangat luar biasa ini. Terima kasih Teh Dea. Nah, bagi yang belum nonton ya, mungkin bisa lihat di channel YouTube Azam Mutaki Official, insya Allah. Terima kasih Teh Dea. Semangat terus Azam, programnya sukses terus. Amin, amin. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
Saudara-saudariku yang dapat Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita simak dari tadi ya, dan kita tunggu dari Sudan belum ada ya. Yaitu dari Sudan belum ada. Nah, kita tunggu ya dari Sudan. Ini pesannya Masya Allah gitu kan. Gimana kitanya aja. Kalau wabah ini, misalnya wabah COVID-19 ini gitu kan, cobaan ini apakah bisa jadi anugerah atau bisa jadi musibah. Jika aja kalau ini jadi musibah, mungkin kita mencaci di sekitar kita, aduh gak bisa keluar, aduh gak bisa ini, aduh gak bisa ini. Kalau jika ini jadi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga kita bersyukur gitu kan. Yang penting di sekitar kita ini kita intinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan menambahkan kenikmatannya. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau jika kufur nih misalnya kagak bersyukur, maka Allah kasih azab yang paling pedih. Makanya bagi saudara-saudariku para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hadapi dengan senyuman. Baik menghadapi sesuatu yang menyenangkan maupun yang merepotkan kita, ya seperti wabah COVID-19 ini seperti sekarang. Nah, belum muncul juga ya dari Sudan. Belum muncul juga dari Sudan. Masya Allah, ini penontonnya banyak sekali ya, alhamdulillah. Kita tunggu sebentar, kita tunggu sejenak ya. Ada yang muncul? Oke, belum ada. Nah, sebentar. Belum ada ya. Nah, ini talkshow kali ini kita untuk bergabung, siapa nih? Saudara-saudariku yang Allah Subhanahu wa taala, ini talkshow kali ini sangat bermanfaat ya bagi kita semua, dan sengaja mengundang narasumber di berbagai negara, mahasiswa di berbagai negara, baik di negara Timur Tengah, di negara Asia Selatan juga, bahkan di tanah air pun juga undang gitu kan. Nah, tadi beliau ini adalah salah satu mahasiswi di Pakistan, dan yang kemarin alhamdulillah ya dari Tunisia sudah memaparkan ininya kan, bergabung dengan saya. Terus dari Jordania juga sudah di hari kedua Syawal. Dan kita sapa semuanya. Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya semua? Oke. Ini masih Oke, kita tinggal tunggu sebentar ya, jangan tunggu sebentar. Assalamualaikum semuanya, gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik saja ya. Oke, siapa yang masuk?
Oke. Kita kembali lagi ya. Kita iklan terlebih dahulu. Nanti kita alhamdulillah sehat. Kita iklan terlebih dahulu sebentar. Dan nanti Ajam akan kembali lagi. Oke.